Apakah Bapak sudah hadir, Pak Adi? Ya Pak, sudah hadir. Boleh dinyalakan kameranya, Pak? Ya, ada kan? Oke. Dan Pak Adi Pratama, ini Ketua Angkatan 24. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sandi Lakoro selaku mentor dari Pak Adi sudah bersedia hadir Pak di sela-sela kesibukan Bapak. Terima kasih, dan untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Ibu Isna ini untuk memimpin jalannya skenario ujian. Saya host izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus SIP. Yang kami hormati Pak Sandi Lakoro BPBJ, Pak Eto Jaunauna selaku mentor Pak Adi Pratama. Selamat datang Pak. Terima kasih berkenan mendampingi Pak Adi di kegiatan seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 24 Kabupaten Tojo Unauna. Baik, yang kami hormati Pak Adi Pratama, langsung saja ya Pak ya. Saya beri waktu 10 menit paling lama untuk paparan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Sandi Kuarta Putra Lakoro SIP selaku mentor. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan SSMM selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat selaku host pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa berbasis teknologi informasi pada unit kerja bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Tojo Unauna. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke analisis isu. Isu pada saat pengamatan observasi selama on the job training pada UKPBJ Kabupaten Tojo Unauna, diperoleh 4 isu. Yang pertama yaitu kurang optimalnya koneksi jaringan internet dalam proses pengadaan barang jasa secara elektronik atau e-procurement di UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Unauna. Kemudian kurang efektifnya proses penginputan koreksi aritmatik untuk tiap jenis pengadaan barang jasa di UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Unauna. Kemudian belum optimalnya proses perhitungan dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa di UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Unauna, dan seringnya terjadi gangguan pada server LPSE. Kemudian dari beberapa isu yang ditemukan, dilakukan analisis menggunakan alat lapisan isu yaitu APKL. Berdasarkan pada tabel yang dapat dilihat pada PowerPoint saya, terdapat satu isu yang menjadi prioritas di mana memiliki nilai tertinggi 16, yaitu belum optimalnya proses perhitungan dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa di unit kerja pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Unauna. Nah, setelah diperoleh isu prioritas ini, kemudian akan dilakukan analisis untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya isu tersebut. Dalam hal ini, saya menggunakan fishbone diagram, di mana menggunakan metode 6M, yang di dalamnya ditemukan 4 penyebab masalah. Yang pertama dari metode yaitu kurang efektifnya perhitungan karena masih diinput secara manual menggunakan Microsoft Excel. Kemudian dari segi mesin, belum adanya sistem atau aplikasi khusus yang mendukung perhitungan angka kredit. Kemudian dari manpower itu ada SDM belum sepenuhnya memahami perhitungan angka kredit, dan yang dari segi material berupa informasi belum adanya SOP terkait penetapan angka kredit. Nah, berdasarkan analisis penyebab isu yang 4 ini, kemudian maka diangkat solusi pemecahan masalah yaitu digitalisasi perhitungan angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa berbasis teknologi informasi pada UKPBJ Kabupaten Tojo Unauna. Langsung masuk ke rancangan aktualisasi. Dapat dilihat pada slide saya yang kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dalam kegiatan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, kemudian koordinasi dengan pejabat fungsional PPBJ, yaitu nanti selaku sasaran dari aplikasi yang akan digunakan, kemudian mempersiapkan bahan kegiatan. Mempersiapkan bahan kegiatan di sini maksudnya
mempersiapkan unsur-unsur kegiatan dan sub-unsur kegiatan beserta dengan satuan nilainya yang akan dimasukkan ke dalam sistem nantinya. Nah, sekaligus mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan pada kuesioner pada saat evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, adapun output dari tahapan kegiatan ini yang pertama yaitu foto kegiatan, kemudian ada mendapatkan masukan dan saran dari mentor, kemudian mendapatkan masukan dan dukungan dari pejabat fungsional PPPJ, dan tersedianya bahan kegiatan aktualisasi. Adapun nilai dasar dari masing-masing tahapan kegiatan dapat dirangkum seperti berikut, yaitu akuntabilitas, nilai transparan, kemudian etika publik, tulus, terbuka, sopan dan santun, bersikap hormat, kemudian komitmen mutu, efisien, anti korupsi, yaitu berani dan sederhana. Terkait kedudukan dan peran ASN ya terkait dengan kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yaitu Hall of Government. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu membangun aplikasi. Di dalam membangun aplikasi terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, rapat atau pertemuan dengan pihak layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, kemudian mendesain program, dan yang ketiga melakukan pemrograman. Nah, adapun output dari kegiatan ini yaitu telah foto kegiatan, kemudian terlaksananya rapat pertemuan dengan pihak LPSE, tersedianya desain program, tersedianya aplikasi perhitungan angka kredit. Nilai-nilai dasar ASN yang terkait dengan masing-masing tahapan kegiatan ada akuntabilitas yaitu kejelasan, konsisten, dan kepercayaan. Kemudian nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial. Etika publik yaitu terbuka, sopan, dan santun, bersikap hormat. Kemudian komitmen mutu, inovatif, dan orientasi mutu. Dan yang terakhir anti korupsi, berani, dan sederhana. Sama seperti tahap sebelumnya, keterkaitan antara kedudukan dan peran ASN terhadap kegiatan membangun aplikasi yaitu Hall of Government. Selanjutnya kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga yaitu uji coba aplikasi. Dalam uji coba aplikasi ini ada tahapan launching aplikasi, simulasi penggunaan aplikasi, dan yang terakhir pengisian kuesioner. Di mana outputnya yaitu terlaksananya launching aplikasi, kemudian terlaksananya simulasi penggunaan aplikasi, dan tersedianya jawaban hasil pengisian kuesioner. Launching di sini nantinya akan dilakukan berupa sosialisasi yang dilakukan secara langsung di kantor terhadap 7 orang jabatan fungsional, dan nantinya aplikasinya juga akan disebarkan informasinya melalui WhatsApp. Kemudian nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, transparan, tanggung jawab, dan kepercayaan. Nasionalisme yaitu kemanusiaan. Selanjutnya etika publik, tidak diskriminatif dan adil, sopan dan santun, serta jujur. Dan dari komitmen mutu yaitu efektif. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN yaitu terkait dengan pelayanan publik. Dan kegiatan terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Di sini tahapan kegiatannya menganalisa jawaban hasil pengisian kuesioner, kemudian konsultasi hasil aktualisasi kepada mentor, dan yang terakhir menyusun laporan hasil aktualisasi. Outputnya yaitu tersedianya hasil analisa pengisian kuesioner, kemudian diperolehnya hasil konsultasi terkait aktualisasi pelaksanaan kegiatan simulasi, dan terselesaikannya laporan hasil aktualisasi. Nilai dasarnya yang akuntabilitas yaitu jujur, transparan, tanggung jawab, nasionalisme, persatuan, etika publik yaitu terbuka, bersikap hormat, transparansi, dan menjaga informasi. Dari komitmen mutu yaitu efektif, efisien, dan orientasi mutu, serta anti korupsi yaitu berani dan mandiri. Keterkaitannya terhadap kedudukan dan peran ASN yaitu pelayanan publik dan Hall of Government. Berikut dapat dilihat rencana jadwal aktualisasi saya selama pada tanggal 28 September hingga bulan November nanti pada tanggal 3. Di sini untuk persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi akan saya laksanakan selama 4 hari, mulai dari konsultasi, koordinasi, dan penyiapan bahan-bahan. Mungkin yang akan sedikit memakan waktu lama penyiapan bahan terkait unsur-unsur kegiatan karena perlu pendalaman lagi. Kemudian untuk membangun aplikasi, saya mulai pada minggu kedua di sini pada tanggal 4 hingga 15 Oktober selama 2 minggu untuk membangun aplikasi, karena dalam membangun aplikasi ini saya tidak bekerja sendiri, saya akan bekerja sama dengan LPSE untuk mendesain dan melakukan pemrograman, sedangkan ini waktunya nanti dari mereka cepat dan lambatnya. Kemudian untuk uji coba aplikasi ini pada awalnya hanya direncanakan 2 hari uji coba sekaligus dengan pengisian kuesioner nantinya. Namun saya tambahkan 3 hari untuk misalnya kalau tidak terselesaikan dalam 2 hari. Nah, selanjutnya untuk evaluasi saya beri waktu sekitar
11 hari untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada Coach. Terima kasih. Baik, Pak Adi, silakan stop share, Pak. Silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan Pak terhadap apa yang sudah dirancang oleh Pak Adi Pratama. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Coach, serta saya hormati juga tim penguji, serta peserta Latsar, Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terkait dengan rancangan aktualisasi yang diajukan oleh Adi ini, sebelumnya saya sedikit mengantar bahwa Adi ini salah satu dari 3 peserta Latsar yang ada di unit kerja kita. Jadi mereka ini salah satu-satunya 3 orang ini dari Sulteng yang lulus CPNSD untuk formasi jabatan pengelola pengadaan barang jasa. Ini sangat baru, memang baru, dan di Sulteng baru mereka bertiga itu, bahkan provinsi pun belum punya. Untuk Japung sendiri kita masih terbatas. Di Sulteng ini pun terbanyak atau di Una-Una kita sudah punya 7 Japung, kemudian Banggai 6, Palu itu provinsi baru 2, Kota Palu belum punya bahkan. Makanya dalam penyusunan Dupak ini untuk jabatan fungsional PBJ ini memang cukup baru, bahkan di Indonesia. Kemudian karena standar kompetensi ini sebetulnya sudah diatur di Permenpan 52 tahun 2020. Namun menurut pengalaman kami, karena kita sudah punya 7 Japung dan terbanyak di Tona, dalam menyusun Dupak ini agak repot memang. Sehingga kemarin ketika diajukan beberapa isu itu, saya sangat mendukung untuk dia membuat digitalisasi dalam perhitungan angka kredit. Karena ini sangat membantu betul, dan kedepannya bukan hanya untuk aktualisasi, untuk laporan aktualisasi, tapi hasil kerja mereka ini akan betul-betul akan bermanfaat dan kita gunakan. Termasuk yang bersangkutan, karena mereka bertiga ini kan calon pejabat fungsional. Karena dari formasi itu, mungkin 2 tahun setelah pengangkatan secara aturan harus sudah dilantik dalam jabatan fungsional. Sambil memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama sertifikasi, dan alhamdulillah mereka bertiga termasuk Adi ini sudah lulus sertifikasi ahli pengadaan barang jasa. Kemudian harus lulus dulu CPNS, ini Latsar berarti sekarang ya. Kalau dulu kan Prajab ya. Nah, setelah itu setelah 100% mereka akan dilantik dalam jabatan fungsional, dan situ makanya kita bilang kita punya potensi personil 10, dan itu terbanyak di Sulteng. Saat ini pun sudah terbanyak, kita sudah 7 orang personil PBJ yang kemarin dari jalur inpasu, bukan dari jalur pengangkatan pertama. Nah, mereka bertiga termasuk Adi ini dalam pengangkatan formasi CPNSD. Sehingga untuk yang jalur inpassing, untuk menyusun Dupak itu betul-betul sangat baru. Sangat mungkin sudah ada ketentuannya, sudah ada aturan-aturannya, tapi dengan adanya aktualisasi yang diajukan oleh Adi ini, saya pikir sangat mempermudah dan dalam menyusun penyusunan angka kredit Dupak khususnya ya. Karena dalam penyusunan Dupak ini sesuai permen, saya sudah pelajari juga Permen 52 tahun, begitu banyak dokumen yang harus dipersiapkan, khususnya dokumen portofolio yang harus disiapkan, hasil kerja apa semua begitu banyak. Nah, dengan digitalisasi ini saya pikir akan mempermudah, karena sempat kita kemarin share kan bersama semua peserta, sehingga kita fokuskan masing-masing satu buat SOP, ya, satu kita setuju untuk kita dukung itu, termasuk ini dalam digitalisasi. Dan saya yakin stakeholder di sini, khususnya teman-teman yang Japung yang sudah 7 orang ini sangat mendukung kegiatan ini, karena akan mempermudah kerja mereka. Nah, makanya saya dorong kemarin Adi, saya dorong apapun kebutuhan kamu, termasuk LPSE personel di sini,
dalam koordinasi saya untuk membantu. Tim IT bantu kalau buat aplikasi. Kita sudah rapat kemarin dari awal saat dia menyampaikan rancangan untuk dibantu, karena ini bukan hanya sekedar buat laporannya Latsar, tapi akan kita gunakan betul-betul untuk unit kerja kita. Demikian Bu, makanya kami mohon dukungannya, mohon bimbingannya dari coach dan Ibu penguji agar bisa sukses apa yang Saudara Adi ini rancang dalam aktualisasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mentor, penguatan dan dukungannya luar biasa. Tapi kami informasikan juga Pak bahwa BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah juga baru saja mendapatkan akreditasi A untuk pelaksanaan pelatihan Barjas. Ya, jadi nanti setelah PNS boleh tadi sumber dayanya sudah bisa dikirim ke Sulteng Pak, tidak usah ke Jawa. Ya, ya, baik. Ya, terima kasih Pak Sandi. Baik, silakan Pak Arhan untuk memberikan masukan ke Pak Adi. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor yang sudah hadir, meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Pak Adi Pratama dalam seminar rancangan aktualisasi. Tadi sudah memberikan penguatan dan dukungan juga. Mohon kerjasama dari Bapak nanti pada saat Pak Adi melaksanakan kegiatannya, diberikan saran masukan, kemudian dukungan, serta persetujuan tentunya untuk memudahkan Pak Adi dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi. Terima kasih banyak Pak Mentor. Untuk Pak Adi, tadi ada beberapa insiden kecil ya, saya langsung mati lampu, tentunya bisa masuk kembali. Ada beberapa saran masukan dari saya Pak Adi terkait dengan laporan ini, mohon dicatat, dan ini nanti jadi lampiran juga di dalam penyusunan laporan aktualisasi, di mana sebagai bukti atau evidence dalam perubahan-perubahan yang kita lakukan dalam penyusunan laporan. Yang pertama terkait dengan cover, tolong dibuat secara kreatif, sehingga melambangkan atau menciri khaskan angkatan Bapak. Nanti dibicarakan dengan teman seangkatannya, bukan cuma di kelompok ini ya, teman seangkatan. Karena berhubung Pak Adi juga ketua kelasnya, jadi ini dibicarakan langsung bagaimana mendesain cover yang kreatif sehingga menciri khaskan, atau begitu lihat covernya, oh ini angkatan 24. Ya. Kemudian terkait dengan daftar isi, bold setiap bab per babnya untuk memudahkan pembaca atau penguji melihat. Kemudian di bab 1 terkait dengan manfaat itu ada 4, bagi peserta atau penulis, kemudian bagi instansi atau organisasi, kemudian bagi daerah, dan yang terakhir adalah bagi masyarakat. Kemudian di kegiatan 1 ada tahapan 3 ya, yang saya lihat. Ini diperjelas lagi, ini menyiapkan bahan kegiatan apa saja yang disiapkan. Semen, pasir, bata. Tahapan kegiatan tadi Pak sudah saya sampaikan terkait dengan unsur-unsur kegiatan dan subunsur kegiatan serta satuan nilai dari tiap-tiap kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam sistem itu butuh pendalaman dan juga akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner pada saat evaluasi. Terima kasih. Ya, di kegiatan 1 ini kan tahapan 3-nya yang saya lihat ya, Mbak. Kegiatan 1, tahapan 3 ini bentar. Ini ada anak kecil nih, datang minta uang. Tahunya ayahnya lagi ujian nih. 1 saja ya. Sudah. Nah. Oke, untuk menyiapkan bahan itu, bahan apa saja, diperjelas. Baik, Pak. Sehingga nanti tidak bias, ini bahannya bahan apa saja. Jadi dicantumkan di dalam tabel rancangan Bapak. Siap, Pak. Kemudian berikan nomor di setiap tahapan-tahapan kegiatan. Ini untuk memudahkan penguji melihat ini tahapan nomor berapa, tahapan keberapa. Kemudian di kegiatan 2, saya melihat di situ ada rapat ya. Bapak melaksanakan rapat. Iya. Nah, kalau rapat itu jangan langsung tiba-tiba rapat. Jelas ada tahapan pembuatan undangan rapat.
Untuk apa? Untuk nanti dibuktikan pada saat seminar aktualisasi. Buatkan tahapan membuat undangan rapat. Sehingga jelas waktu rapatnya itu kapan, di mana, waktunya kapan, tatap muka kah, ya. Baik, Pak. Kemudian kegiatan 2 ini mendesain program. Ini programnya baru didesain, baru akan dibuat, atau program yang sudah ada, yang dikembangkan lagi. Ini programnya baru akan didesain, Pak. Belum ada sama sekali, Pak. Nah, hati-hati dalam pembuatan program baru seperti ini. Karena kemarin kami juga berdiskusi dengan tenaga ahli, khususnya yang ada di akademik atau di akademisi yang di luar dari kedinasan. Ini dalam pembuatan program, apalagi yang baru seperti ini sebenarnya butuh banyak proses dan panjang prosesnya, tidak hanya sesingkat-singkatnya, ya. Jadi hati-hati dalam pembuatan program, karena pembuatan program ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Di mana di sini juga saya lihat di sini hanya sebentar, tidak langsung menerapkan, bahkan ini hanya launching, kemudian simulasi, kemudian pengisian kuesioner. Bahkan di sini tidak ada penerapan dari aplikasinya, hanya sampai sebatas uji coba saja. Nah, ini hati-hati, Pak Adi, ya, karena memang saya bilang tidak mudah kalau kita baru, apalagi hanya waktu 3 bulan membuat launching tanpa penerapan. Ini hati-hati. Nanti mungkin penerapannya mungkin bisa di jangka menengah atau panjang nantinya, atau di RTL-nya, rencana tindak lanjut, karena di Latsar ini hanya sampai di rencana tindak lanjut. Seperti apa? Nah, saran saya yang kedua itu berkaitan dengan pada saat simulasi buatkan e-book atau panduan penggunaan. Ya. Karena ini baru, tidak semua orang familiar. Bisa berupa video, penggunaan program atau sistem atau aplikasinya, atau e-book, buku panduan. Ya. Kemudian karena ini hanya sampai di tahap uji coba, ya, kalau yang saya lihat, hati-hati nanti pada saat RTL, jangan sampai ini tidak berjalan. Ya. Kemudian hasil evaluasi ini bisa juga dijadikan nanti sebagai bahan rencana tindak lanjut. Dievaluasi pengisian kuesioner, hati-hati dalam membuat indikator. Karena di situ pasti ada saran dan masukan juga. Apa saja yang perlu ditambahkan, fitur apa saja, menu mungkin dari program yang kita bangun. Jadi jangan sampai keliru di situ. Ya. Pasti di awal itu masih banyak kekurangan-kekurangannya. Nah, ini yang kita butuhkan dari responden atau kuesioner yang kita buat kepada pengguna atau pemakai nanti programnya. Apa yang mereka perlukan lagi di dalamnya? Apa sih yang kurang di dalamnya? Ini bisa dijadikan rencana tindak lanjut juga nantinya. Jadi dalam pembuatan indikator kuesionernya hati-hati, ya, dan harus jelas. Kemudian daftar pustaka. Ini daftar pustaka ada judul, tidak ada isinya. Ya, di dalam laporan ini. Jangan sampai seperti itu, ada kepala tidak ada badan. Nanti jadi apa ya, yang kalau di Jawa sana yang biasa terbang-terbang malam itu apa, pongko ya, bukan di Jawa, di Sulawesi Tengah juga ada. Ya. Jadi lengkapi ya daftar isinya, ya. Daftar isi daftar pustaka. Kemudian masukkan juga matriks penggunaan agenda 2 dan agenda 3. Karena di dalam laporan ini saya lihat belum ada matriksnya. Kemudian nanti ada laporan mingguan yang nanti akan Bapak buat dan akan Bapak upload di Kolabjar sebagai bahan untuk diketahui penguji dan coach-nya. Sampai di mana progres mingguan Bapak terkait dengan tahapan kegiatan dan kegiatan Bapak yang sudah Bapak laksanakan. Ini tetap nanti Bapak upload di Kolabjar, karena berhubung hari ini juga masih gangguan Kolabjarnya.
mungkin di minggu kedepannya pada saat pelaksanaan aktualisasi pelajarannya sudah membaik, itu nanti tetap akan diupload ya. Kemudian pastikan semuanya melampirkan ya dari output yang sudah ada dari tahapan-tahapan kegiatan Pak Adi. Siap, Pak. Jangan sampai ada output yang tidak ada pada saat kita ujian aktualisasi. Nah, ini yang nanti akan memberatkan Pak Adi tentunya. Jadi semua dilampirkan sesuai dengan output yang Bapak buat. Jangan juga lupa melampirkan semua catatan saran masukan saya pada saat penyusunan laporan aktualisasi ini sebagai bukti atas perubahan yang kita lakukan di ujian seminar rancangan ini. Ya, selamat beraktualisasi Pak Adi. Tolong segera diperbaiki dan ditambahkan semua saran masukan saya. Siap. Untuk memperbaiki laporannya, dan tolong tetap jaga kesehatan dan protokol COVID selama proses aktualisasi, karena jangan sampai nanti mempengaruhi kesehatan sehingga menghambat proses pelatihan Pak Adi. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan pada moderator dan Baik. coach yang cantik saya. Aish. Baik, terima kasih Pak Arhan atas masukannya Pak. Dari masukannya lumayan banyak ya Pak Adi, mudah-mudahan sudah dicatat dan segera diperbaiki. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Mentor? Baik, saya juga ikut mendengar masukan-masukan dari penguji. Nah, ini nanti menjadi bahan kita dalam, ini kan memang betul memang aplikasi ini belum ada, baru disusun baru. Cuma kita ini sudah punya namanya sistem informasi UKPBJ. Saya harapkan kalaupun berat membuat aplikasi baru, digitalisasi yang dimaksudkan ini bisa terintegrasi saja di dalam sistem yang sudah ada. Karena memang betul yang disampaikan, meskipun kita punya orang IT di dalam LPSE, Bu, kita punya tim IT juga. Kemarin dalam menyusun aplikasi SIULP itu sekitar 1 bulan. Memang 1 bulan. Ini kita tambahan saja 1 bulan, dan kita launching. Meskipun ini pemakaiannya masih intern kita, memang tidak keluar. Kita uji coba, nanti kita evaluasi apa yang kurang ditambahkan. Tim IT akan mencatat kekurangannya ditambahkan. Ketika stakeholder pakai, oh saya bilang kurang ini juga, teman lain bilang tambah kurang ini, sehingga itu jadi build lah, di-build lagi, dibangun kembali sistem yang sudah ada. Maksud saya kemarin saat peserta mau menyusun digitalisasi ini bisa terintegrasi dengan data yang sudah ada. Kan itu berhubungan sekali dalam penyusunan Dupak itu, info-info dalam sistem itu sangat berguna. Nah, saya pikir nanti bisa bekerja sama dengan tim IT LPSE, semoga di akhir masa aktualisasi ini, di waktu diberikan sampai di mana itu akan jadi tindak lanjut, dan saya akan pantau terus, Ibu. Saya akan pantau terus perkembangannya. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit, Bu Coach. Silakan, Pak. Kalau memang maksud dari Pak Mentor untuk menambahkan fitur saja di aplikasi yang sudah ada, itu sebaiknya Pak Adi memperbaiki tahapannya. Jangan membuat program baru, ya, karena itu memang lama sekali. Prosesnya itu sangat lama, tidak sesingkat. Jadi kalau memang hanya menambahkan fitur atau menu baru terkait dengan perhitungan yang dimaksud kredit ini, itu disesuaikan lagi tahapannya. Jangan membuat program, ya. Ya, mungkin kalau untuk desainnya, desain awal sudah tidak diperlukan lagi, kalau berarti tinggal dimasukkan. Mungkin pemrograman tetap ada, karena ini kan kayak membahasakan unsur kegiatan nanti ke dalam bahasa programnya. Kemudian ada tambahan tadi satu kegiatan juga di tahapan tersebut, yaitu terkait dengan undangan tadi Pak ya, mengundang dulu terlebih dahulu. Jadi kemungkinan itu akan digantikan, jadi tetap akan ada 3 tahapan pada tahap kegiatan ini. Saya tambahkan Pak, yang dimaksud pemrograman itu pasti adalah karena menambahkan fitur pun itu pemrograman, itu bahasanya mungkin. Mungkin hanya menambahkan fitur saja. Kalau kita program itu di dalam Laksar ini itu agak sedikit melenceng sebenarnya, ya. Baik. Karena kalau program itu sebenarnya bahasa yang untuk IT, ya.
Jadi untuk ininya saja untuk membahas penambahan fitur menu. Artinya nanti pada saat pemrograman itu nanti untuk menambahkan fitur saja bagaimana memasukkan fiturnya. Itu kan urusan IT, bukan urusan kita. Ya, apalagi bukan urusan Pak Adi. Ya. Baik, Pak. Karena itu bukan bidang kita. Ya. Itu bidang IT. Oke. Jadi nanti tinggal memasukkan saran masukan saja kepada IT apa yang kita butuhkan. Siap, Pak. Betul. Ya. Nanti jangan sampai kalau pemrograman berarti harus ada bukti. Program apa yang dimasukkan? Bahasa program apa? Nah, itu yang bahaya nanti. Begitu kita ujian aktualisasi, saya menagih itu, Pak Adi nanti bingung. Bahasa programnya apa? Ya kan? Jadi hanya mungkin pada saat rapat itu kita menginginkan apa. Jadi urusan IT-nya ya yang berurusan untuk memasukkan apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arhan. Masukannya Pak Adi. Langsung saja mungkin bisa closing statement Pak. Sekalian menanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas masukan dan saran dari para penguji, mentor, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi ini. Saya harap dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti mendapatkan bimbingan serta dukungan yang penuh terkait kegiatan ini, dan diharapkan sistem yang akan nantinya saya buat ini bisa digunakan berkelanjutan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di UKPBJ Kabupaten Tojo Onouna dan bisa menginspirasi instansi-instansi lain di pemerintah daerah untuk menerapkan hal yang sama mungkin untuk sistematisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mentor, Pak Adi, Pak Arhan. Saya kira cukup untuk sesi Pak Adi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya, Bu.